Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda, 4 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Ketua RW setempat mengatakan kebakaran ini diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami korsleting listrik. Sementara itu pemirsa, sebanyak 4 orang menjadi korban dalam kebakaran yang terjadi permukiman padat penduduk di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini. 4 korban yakni 1 orang dewasa, 2 anak-anak dan 1 bayi. Mereka diduga terjebak di dalam rumah. Jenazah korban pun langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan kami Wenda Nura langsung dari Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Wenda. Apakah sepenuhnya api sudah berhasil dipadamkan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada langsung di lokasi terjadinya kebakaran di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dan perlu kami informasikan bahwa saat ini sebetulnya pemadaman sudah selesai dilaksanakan, baik itu pemadaman apinya ataupun pendinginannya pun sudah selesai. Dan jika kami bercerita mengenai kronologisnya, Pram dan juga pemirsa, kebakaran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan ini terjadi sekitar pukul 5.30 pagi hari tadi. Lalu seperti biasa masyarakat yang menyaksikan kejadiannya ini memanggil tim pemadam kebakaran, lalu pemadaman dilakukan langsung dan pemadaman apinya ini sebetulnya sudah selesai sejak pukul 8 pagi hari tadi. Dan Pram dan juga pemirsa bisa dilihat di layar televisi Anda, ini merupakan gambaran dari rumah yang terbakar. Jadi kalau kami deskripsikan, rumah yang terbakar ini adalah rumah kos-kosan, ada 2 lantai dan ada 3 rumah yang terbakar. Dan bisa kembali dilihat, Pram dan juga pemirsa, memang saat ini sudah hanya tersisa puing-puingnya saja. Dan dari pihak pemadam kebakaran pun tadi menyampaikan bahwa ada sedikit kesulitan untuk menjangkau TKP karena memang ini kebakaran ini TKP-nya sendiri ini terjadi di kawasan padat penduduk sehingga harus melewati gang-gang yang cukup kecil sehingga mobil pemadam ini tidak bisa masuk langsung ke TKP. Jadi hanya bisa parkir di depan jalan atau di depan gang sehingga harus membentangkan selang yang cukup panjang. Dan saat ini tadi dari pihak pemadam sudah menyampaikan bahwa proses pendinginan pun saat ini sudah selesai. Dan Pram dan juga pemirsa, saat ini kami akan berbincang dengan Pak Rudi. Beliau ini adalah salah satu orang yang tinggal di kos-kosan ini. Halo, selamat siang Pak Rudi. Pak Rudi boleh ngobrol sebentar? Oke. Bapak boleh diceritakan mungkin Pak bagaimana sih kronologis terjadinya kebakaran di sini Pak? Pertamanya kan gini Om, saya lagi buka warung, terus di belakang ada yang bunyi tuk
aja gitu. Terus orang-orang teriak api katanya. Saya lari ke belakang mau nyelamatin orang-orang di atas kan. Tapi berhubung apinya udah gede, kita nggak bisa lewat ke bawah. Saya dari samping ada pintu kecil segini. Nih, loncat saya ke situ. Jatuh dulu ke bawah, naik lagi saya. Ya, cuman gitu. Lalu Pak, untuk korban, ini ada korban kan, dikatakan korbannya ada berapa Pak, boleh dijelaskan? Dan Bapak ini sempat menyelamatkan korban atau seperti apa Pak tadi? Nah, jadi gini, yang berhubung di atas gelap, jadi ibu-ibu juga pada lepas dari anaknya kan, yang selamat cuman yang digendong gitu kan, anak-anak itu begitu ini lepas dari ibunya kan. Terus dia ya nggak bisa ketemu jadinya. Ya. Oke, lalu gimana Pak tadi anak ini yang meninggal atau korban yang meninggal dunia dari kebakaran ini usianya dan agak dari korban ini Pak? Bukan kenal lagi kan, sering dikasih duit, sering disuruh gitu kan. Ini seumuran baru kelas 3 dia, yang satu perempuan, terus ada lagi yang anaknya supir Jatlengko kan masih belum sekolah dia. Iya. Terus ada lagi tuh anaknya ibu yang ngontrak juga masih segini. Jumlahnya ada 4 gitu. Iya. Jadi ini boleh dijelaskan mungkin Pak, bangunan yang terbakar ini sebetulnya kos-kosan atau apa, dan kondisi bangunannya awalnya seperti apa, dan ada berapa rumah sebetulnya yang terbakar? Yang kebakar cuman rumah ibu ini sama yang sebelah doang. Cuman ibu ini kan ada kos-kosannya di atas. Itu berapa pintu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang satu kosong, yang 6 isi gitu. Ya itu udah. Izin Bapak, boleh diceritakan kembali mungkin pada saat kebakarannya terjadi ini Bapak tuh sebetulnya lagi apa? Terus tadi Bapak berbicara sempat menyelamatkan anak, itu Bapak bagaimana tadi Pak? Kan lagi buka warung nih. Saya kalau pagi buka warung jam 6 biasa saya turun, saya buka warung. Belum selesai nih warung kan, tiba-tiba ada bunyi beletuk, orang teriak api, saya lari ke belakang, naik langsung ke atas mau nyelamatin itu yang kos-kosan. Ternyata saya mau turun juga nggak bisa karena udah kehadang api kan, sama gelap. Ya udah saya juga ngerondong gitu kan. Iya, saya untung ada pintu kecil ya itu, saya pada dorong-dorongan di situ ya, numpuk pada jatuh ke bawah. Alhamdulillah sih, ya itu aja yang selamat. Cuman anak yang meninggal itu ya karena gelap gitu kan, udah nggak bisa ditemuin. Iya. Baik Pak, jadi korban yang meninggal dunia ini adalah penghuni kos-kosan di sini? Iya, betul. Bapak cukup terima kasih Pak. Semoga diberikan ketabahan tentunya atas musibah ini, dan semoga nantinya bisa diberikan yang lebih baik lagi mungkin ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya Pram dan juga pemirsa, jadi kebakaran ini naasnya memakan korban sebanyak 4 jiwa, dan naasnya lagi korban adalah anak-anak di bawah umur, ada 3 balita dan 1 anak berusia 12 tahun. Dan tentunya ini memberikan luka yang mendalam bagi keluarga, dan kami pun belum bisa berinteraksi langsung dengan keluarga korban karena memang masih berduka cita tentunya. Namun kembali kami informasikan bahwa kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan saat ini sudah berhasil dipadamkan, dan proses pendinginan pun sudah selesai sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Demikian Pram. Oke, baik Wenda Dura, terima kasih banyak atas laporan langsung dari lokasi kebakaran. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, 2 insiden kecelakaan maut terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang menyebabkan 2 pemotor tewas. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di persimpangan CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Terlihat juga sebuah mobil nampak ringsek usai terlibat kecelakaan dengan pemotor. Kecelakaan terjadi ketika salah satu pengendara diduga menerobos lampu pengatur lalu lintas atau lampu merah. Sedangkan kecelakaan kedua terjadi tak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja depan Sekolah Al-Azhar, Kebayoran Baru.
di mana seorang pengemudi mobil diduga mabuk saat berkendara hingga akhirnya menabrak separator busway dan pengendara motor hingga tewas. Ada salah satu kendaraan yang menerobos lampu merah. Ini masih kami dalami, ya, karena terjadinya persis di persimpangan di saat aktivitas pagi dan lalu lintas. Kini pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan masih dalam pemeriksaan. Polisi mengimbau pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga kecepatan laju kendaraan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, seorang pengendara dihentikan oknum polisi di jalan tol di Jakarta. Bukan karena melanggar aturan lalu lintas, tapi karena SIM-nya bukan diterbitkan di Jakarta. Apa? Data yang lama masih ada. Data apa? Data apaan? Data Jakarta apa? Iya, udah mutasi. Nggak ada mutasi, Bapak. Mana SIM-nya mana? Enggak, SIM saya nggak ada. Iya, soalnya nggak boleh mengganggu keamanan loh. Kita apa? Peristiwa terjadi pada Jumat malam, seorang polisi lakukan pemeriksaan kendaraan di ruas tol Jor. Loh, kok tidak memberikan SIM? Saya udah kasih SIM, Bapak. Jangan terbiasa begini ya, Pak. SIM yang Jakarta, SIM. Dalam video yang viral, si pengemudi mengaku membawa semua surat-surat lengkap, mulai dari SIM hingga STNK. Apapun Bapak, apa kesalahannya? Salahnya apa? Data yang lama. Tapi tetap saja, polisi menghentikannya mempermasalahkan asal penerbitan SIM yang bukan dari Jakarta. Nggak ada mutasi, Bapak. Mana SIM-nya mana? Enggak, SIM saya nggak ada. Bahkan sempat disebut-sebut istilah data mutasi yang tidak dijelaskan lebih lanjut maksudnya. Kepolisian pun angkat bicara. Keamanan loh. Kita apa? Viralkan. Maksud dari anggota itu adalah SIM yang dikeluarkan oleh Polri. Karena supir yang dalam hal ini diketahui oleh seorang wanita memberikan atau memperlihatkan SIM bukan yang dikeluarkan oleh Polri. Hari ini kami turunkan tim untuk mencari tahu identitas dari pengendara. Kami ingin tahu SIM apa sih? Karena pada saat itu malam hari anggota kami tidak begitu jelas melihat SIM, hanya bentuknya memang hampir sama, ukurannya hampir sama dengan SIM, namun warnanya berbeda. SIM kita putih, ini warnanya biru, warnanya agak kebiruan. Kalau setahu kami, kalau yang SIM biru itu SIM yang dikeluarkan oleh POM TNI dan untuk mengendari kendaraan dinas TNI. Kerjasamanya. Ditlantas Polda Metro Jaya akan terus lakukan penindakan kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan lalu lintas dan memastikan setiap anggota yang bertugas tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih kembali meringkus satu terduga pelaku perusakan dan penjarahan warung kelontong 24 jam di kawasan Bebelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan tertangkapnya RA, total tersangka yang diamankan menjadi 3 orang. Iya. Korban, Pak. Kunci motornya mana? Ambil bajunya, iya. Apa? Yang ibu kemarin terlibat tawuran di wilayah Cempaka Putih. Yang diapain? Cuma diminta keterangan aja. Oh, keterangan. Soalnya saya juga korban, Pak. RA, terduga pelaku perusakan dan penjarahan warung kelontong, tak berkutik saat diamankan petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di kediaman orang tuanya di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas juga menyita baju dan sepeda motor pelaku sebagai barang bukti. RA merupakan orang ketiga yang berhasil diamankan petugas setelah sebelumnya petugas berhasil mengamankan Bill dan R di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiga tersangka kemudian dibawa petugas ke lokasi kejadian. Dari hasil pra-reka ulang, diketahui penyerangan dan penjarahan warung bermula dari keributan yang melibatkan tersangka RA dengan 5 orang tak dikenal saat tengah menonton aksi balap liar. Polisi memastikan aksi perusakan warung yang berujung penjarahan dipicu salah paham. Lawan itu lari ke arah warung milik korban, sehingga akhirnya karena masing-masing beberapa kelompok ini mungkin merasa berempati, ya semua ikut mengejar dan akhirnya memukuli lah. Hanya permasalahannya adalah setelah mengejar lawannya ada warung yang dirusak dan dijarah oleh mereka. Sebelumnya, kelompok geng motor mengamuk dan merusak serta menjarah sebuah warung kelontong 24 jam beberapa hari yang lalu di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai rekaman video viral di media sosial, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Cempaka Putih langsung bergerak cepat menangkap para pelaku. Kini, akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kayu kamu ambil dari mana kayunya itu? Pemirsa, seorang pria dikeroyok dan ditelanjangi warga karena diduga akan mencuri di sebuah kontrakan di Durensawit, Jakarta Timur. Untuk menghindari amukan massa, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Seorang pria yang diduga mencongkel jendela dan hendak mengambil harta benda penghuni kontrakan pasangan suami istri di Jalan Kampung Sumur, Durensawit dikeroyok oleh warga. Tak hanya itu, warga juga menelanjangi pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebuah obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela. Pelaku langsung diamankan ke pos RW untuk diinterogasi. Nah, ada yang bantu tuh warga di sekitar. Ini pelaku ini pura-pura jalan. Untuk menghindari amukan massa, pelaku langsung digelandang tim Buser Polsek Durensawit ke dalam mobil. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.